Shalom, puji Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita nyatakan di hadapan Dia, kita perlu lawatan. Kita perlu Roh Kudusnya sore hari ini memenuhi dan memberkati kehidupan kita. Kita angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Amin. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh, ku rindu lawatan-Mu. Lagi katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan, haleluya, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini Dia ada di tempat ini. Dia juga ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini. Dia mau bekerja, Dia mau melawati kita sore hari ini. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk Roh Kudus itu boleh bekerja dan melawati kita semua sore hari ini. Mari, Dia mau memberkati kita. Dia mau hadir, Dia mau ada di dalam hidup kita saat ini. Buka hatimu, buka kehidupanmu. Dia boleh bekerja lebih dalam lagi sore hari ini dalam kehidupan kita. Kita nyatakan di hadapan Dia sore hari ini bahwa kita benar-benar rindu dan kita benar-benar siap. Dia boleh bekerja. Angkat pujian ini lagi sambil kita menyembah Dia. Kita nyatakan kerinduan hati kita di hadapan Dia saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Amin, amin. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Lagi katakan Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Amin, haleluya. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lagi katakan ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini, amin, saat ini, Tuhan.
siap Engkau lawati sore hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, karena apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami mau menyembah dan mengagungkan nama Engkau. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan, karena Engkau yang sudah begitu baik di dalam kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bekerja bagi kami semua Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa. Kami rindu Engkau melawati kami. Kami rindu Engkau memberkati kami sore hari ini Tuhan. Ibadah yang kami kerjakan sore hari ini, kerinduan kami mau mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang melihat kerinduan kami Tuhan. Kami perlu Engkau memenuhi kembali hidup kami sore hari ini Tuhan. Mari bekerjalah untuk kami semua lewat ibadah kami sore hari ini. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Engkau yang berkarya dan Engkau yang bekerja Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus hadir dan ada dalam hidup kita, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena begitu agung dan luar biasanya Dia dalam hidup kita. Haleluya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Lagi bersorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Nyatakanlah di hadapannya 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 dengan sorak-sorai. Lagi nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Nyatakanlah di hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan dengan sorakan yang begitu luar biasa, karena Dia baik dan sangat baik dalam hidup kita. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Amin. Mari sore hari ini kita mau berglory bagi Dia, ada yang luar biasa. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory bagi
Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, haleluya. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau terus berglory dan bersorak bagi Dia, bernyanyi bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan menerima kembali firman-Nya itu di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati dan seluruh kehidupan kita untuk boleh kembali ditaburi oleh kebenaran-Nya. Kehendaknya kembali mau dinyatakan, suaranya mau kita dengar suaranya. Selidiki aku, lihat hatiku, Bapa yang sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Lagi setia Tuhan ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Lagi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami telah lihat kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan, yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, bawa kami ketika kami mengingat kasih-Mu, ketika kami mengingat akan setia-Mu dalam hidup kami. Biarlah juga Engkau dapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami Bapa. Bawa kami boleh mengerti akan kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Selidiki hati kami, selidiki kehidupan kami. Apakah hidup kami sudah benar-benar setia kepada Engkau Tuhan sore hari ini Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu, lewat kehendak-Mu, lewat suara-Mu Tuhan.
Nyatakan Tuhan sore hari ini, selidiki hati kami, selidiki kehidupan kami, perbaiki apa yang salah di dalam kehidupan kami. Kau kembali memperbaharui kami lewat kebenaran firman-Mu. Kau kembali merombak kehidupan kami lewat kehendak-Mu Bapa. Apa yang mesti kami kerjakan dan apa yang mesti kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu sore hari ini, buat kehidupan kami. Kami buka hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran-Mu. Biarlah kami menjadi bejana-bejana yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bejana-bejana yang siap untuk kembali diisi oleh kebenaran-Mu sore hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu yang bekerja lewat hamba-Mu. Berkata-kata bersuara buat kami semua lewat bibir hamba-Mu. Nyatakan apa yang Kau mau Tuhan buat kami semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja, beracara sore hari ini, menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang menguasai kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan suara-Mu sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini di minggu yang terakhir di bulan April 2021, tanggal 25 April. Kita masih dipersempatkan oleh Tuhan untuk bisa beribadah ya, secara online. Kita berharap kita secepatnya bisa ibadah secara offline, dan tentu saja ini semua karena kasih kemurahan Tuhan ya, kasih kemurahan Tuhan yang membawa kita sehingga kita semakin hari semakin disempurnakan sampai kepada kesudahannya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Pujian kita berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Kenapa kita harus terus-menerus melakukan penyelidikan, dan kita memohon kepada Allah untuk kita bisa diselidiki, karena kita adalah orang-orang yang dipanggil dan harus dipilih. Tema kita pada sore hari ini adalah dipanggil dan dipilih. Haleluya. Nah, ayat yang pertama kita akan baca di dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22, kita membaca di ayat yang ke-14. Tuhan Yesus menyatakan suatu pernyataan yang sangat-sangat tidak menyenangkan kalau kita pikirkan, kita renungkan baik-baik. Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-14, dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya ulangi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Nah, kalimat ini muncul dengan didahului sebuah perumpamaan bahwa undangan kepada orang-orang untuk masuk ke dalam perkawinan, acara perkawinan, tetapi pada akhirnya ada orang-orang tertentu yang tidak boleh masuk, alias tidak terpilih. Dan tentu saja ketika dikatakan dipilih, ada kriteria yang diharuskan atau kriteria yang minimal dimiliki oleh seorang undangan di situ. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merupakan orang-orang yang diundang Allah masuk ke dalam hadiratnya, atau masuk ke dalam bagian rencana Allah di dalam kekekalan pada akhirnya. Masuk ke dalam rencana Allah bahwa kita diciptakan
menjadi serupa segambar dengan Dia, memiliki kemuliaan yang dari Allah. Panggilan itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Kita ingat bahwa firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal. Artinya Yesus Kristus mati di kayu salib bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi kematiannya akan menjadi kesempatan bagi semua orang. Namun kita tahu bahwa tidak semua orang menerima Dia. Itu sortiran atau pilihan yang pertama. Setelah ada orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Dia, menjadi orang Kristen, pun masih mengalami yang namanya pemilihan. Kalau kita ingat kontes pencarian bakat lagu ya, Indonesian Idol itu ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Nanti ada yang tersingkir, dan kita tahu pilihan itu hanya tinggal sedikit. Nah, bagaimana kita supaya setelah kita terima panggilan dan kita bisa melanjutkan sampai kita menjadi atau tergolong menjadi orang yang dipilih. Ya, mari kita lihat bagaimana kita supaya menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Saya mengajak kita membaca dulu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20. Kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati. Tidak sedikit orang yang baik hati, Bapak Ibu. Baik dia menyebut dirinya atau dia disebut orang lain baik hati. Itu sangat banyak di muka bumi. Tetapi kita ingat bahwa standar hidup yang berlaku di hadapan Allah bukan masalah baik hati, tapi kebenaran. Hidup di dalam Tuhan tidak hanya cukup dengan menjadi orang baik hati, tetapi orang benar. Nah, penulis Amsal mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati. Rupanya orang yang baik ini tidak juga setia, belum tentu juga setia. Menemukan orang yang setia ini sangat sulit rupanya. Ya, sangat sulit. Bukannya tidak mungkin, tapi sulit. Dan siapa yang bisa menemukannya? Ketika Nabi Samuel memilih siapa dari anak-anak Isai yang akan menjadi raja orang Israel, dia terkesima dengan tampilan dari kakak-kakaknya Daud. Perawakannya, tampilannya semua di luar, di permukaan itu sangat baik. Tetapi Allah berfirman bahwa jangan terpukau dengan tampilan atau kebaikan yang kelihatan. Tetapi Allah melihat ke dalam hati. Tentu saja Samuel pasti tidak hanya berpikir tentang kebaikan secara fisik, tentu dia juga akan bertanya-tanya juga tentunya. Jadi mungkin secara kasat mata kakak-kakak Daud adalah orang-orang yang baik, tetapi itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Nah, rupanya Allah juga sangat memperhatikan sampai jauh ke dalam hati. Dan kitab Amsal pasal 20 ini mengatakan yang sulit dicari adalah yang setia. Surat Galatia pasal 5 di ayat 22-23
menceritakan atau mencantumkan buah yang ada pada diri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengenalnya sebagai buah roh. Salah satunya adalah kesetiaan. Jadi Allah sangat menyukai karakter sifat setia ini. Ya, karakter setia ini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ini memang sulit. Sulit. Ya. Sulit untuk untuk dicari. Orang baik hati itu bisa dilihat, diukur dari perbuatannya. Oh, kalau dia suka menyumbang, dia baik hati. Oh, kalau dia rajin ke gereja, dia baik, dan seterusnya. Tapi setia bagaimana? Ya, kalau kita melihat pada definisi dari kesetiaan ini, kalau Bapak Ibu membaca di Kamus Bahasa Indonesia, ini berbicara tentang keteguhan hati, ya, atau ketaatan pada sesuatu, ya, pada suatu ikatan, apakah itu persahabatan, perhambaan, atau apalah. Ya. Kesetiaan ini berbicara tentang kepatuhan kita pada sebuah prinsip, apapun keadaannya. Nah, mengukurnya bagaimana? Mengukurnya bagaimana? Apakah kita cukup mengukurnya dari kerajinan seseorang? Ya. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa, oh, dia anak Tuhan yang setia. Diukur dari mana? Dia rajin beribadah, dia rajin melayani, dia rajin memberikan persembahan, dia rajin memberi untuk pekerjaan Tuhan. Apakah ini bisa dikatakan kesetiaan? Kerajinan tidak identik dengan kesetiaan. Ya. Kesetiaan didasari oleh kepatuhan dan memang dia akan menghasilkan kerajinan, tetapi belum tentu orang yang rajin itu dasarnya adalah kesetiaan. Belum tentu. Tetapi orang yang setia tentunya salah satu aspek yang kita bisa lihat adalah dia rajin atau bersemangat melakukan sesuatu terkait dengan kesetiaannya. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen diumpamakan seperti perawan yang suci dipertunangkan kepada Kristus. Nah, sampai kepada masanya nanti Tuhan datang, ya, harap kita tidak menerjemahkan perkawinan ini sebagai sebuah konsep perkawinan yang jasmaniah, ya. Kita bicara perkawinan itu berarti penyatuan. Jadi ketika nanti Tuhan Yesus datang sebagai mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai wanita yang mempelai perempuan yang suci. Ketika kita ditunangkan kepada Kristus, gereja dipertunangkan dengan Kristus, maka kita harus menjaga kesucian kita sampai kepada kita bertemu dengan Tuhan. Nah, kita harus setia kepada ikatan itu. Kita harus mengikatkan diri kepada pertunangan itu. Ya. Bapak Ibu, ada alasan orang untuk setia. Yang pertama itu alasannya adalah faktor eksternal. Apa itu? Pengaruh dari luar. Jadi dia tergantung kepada keadaan atau situasi. Kalau situasinya menyenangkan, situasinya menjanjikan, situasinya memang menguntungkan,
dia akan setia. Ya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan Yesus, ya faktor orang-orang yang tergantung kepada faktor eksternal ini, ya selama Tuhan baik kepada saya minta apa Tuhan kasih dan seterusnya semua menjanjikan, maka orang ini akan tetap setia. Makanya tidak heran ada orang-orang yang punya prinsip dengan banyak memberi, banyak menerima, banyak doa, banyak berkat. Ya dia rajin berdoa, bukan karena dia memang senang berkomunikasi dengan Allah, tapi karena dia mengharapkan atau mungkin sudah punya pengalaman ketika dia berdoa dia dapat sesuatu, jadi diulang-ulang. Ya. Sedangkan yang satu lagi adalah internal, pengaruhnya dari dalam. Ini tergantung kepada ketetapan atau keteguhan hatinya. Ketika kita mengikatkan diri kepada seseorang, laki-laki menjadi suami dari seorang istri, ketika dia mengikatkan dirinya, maka dia setia kepada ketetapan hatinya. Objeknya memang istrinya atau suaminya, pasangannya. Tetapi sebetulnya dia sedang setia kepada ketetapannya untuk mengikatkan diri di dalam perkawinan. Nah, kalau orang yang mengikatkan diri dengan pasangannya didasari oleh faktor eksternal, maka tidak heran banyak rumah tangga bubar karena pasangannya sudah tidak lagi menarik, sudah tidak lagi menyenangkan seperti waktu dulu. Ya, sudah tidak gagah, sudah tidak ganteng, sudah tua, sudah loyo, ya. Istrinya sudah tidak lagi langsing tapi jadi langsung. Kalau ketetapan hatinya adalah bahwa saya mengikatkan diri dengan dia sebagai bagian hidup saya, maka apapun keadaannya kita akan tetap setia. Ya. Tetap setia. Namun belakangan ini, dan ini juga sudah masuk kepada kehidupan rumah tangga gereja, dan sudah mungkin sebagian orang sudah menerima ini sebagai kebenaran. Ya sudahlah, kalau sudah tidak cinta lagi, buat apa diteruskan? Ya sudahlah, kalau memang hidup ini sengsara dengan dia, buat apa diteruskan? Ya, sehingga ya sudah, dicerai saja. Ya, dicerai. Nanti kalau sudah jadi duda atau jadi janda, ya berdasarkan kebutuhan lagi, ya kawin lagi lah, daripada berzina katanya. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kalau kita memiliki satu ikatan didasari oleh kesetiaan, tidak ada. Makanya tidak heran sekarang banyak gereja yang dimasuki pengajaran-pengajaran psikologis, motivasi, seperti rahasia rumah tangga sukses. Dalamnya adalah bagaimana seorang suami harus menjadi pria yang bla 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 bla, istri menjadi wanita yang bla 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 bla, supaya semakin hari semakin menarik bagi pasangannya. Rumah tangga Kristen kesetiaannya didasari oleh takut akan Tuhan. Selesai. Ya, takut akan Tuhan. Karena yang namanya diberkati di gereja itu didasari oleh firman Tuhan, didasari oleh berkat Tuhan, maka semuanya harus berlandaskan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Ini menjadi alasan setia. Nah, bagaimana kesetiaan kita dengan Tuhan sehingga kita menjadi orang yang tetap dipandang layak untuk dipilih oleh Dia? Tidak sedikit orang Kristen setia kepada Allah, kepada Tuhan, bukan karena ketetapan keteguhan hati, tetapi karena situasi. Ya, karena situasi. Oh, kalau jadi orang Kristen, berdoa sama Tuhan Yesus, doanya dijawab, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, dan seterusnya. Lalu kita menjadi orang Kristen.
Padahal kekristenan tidak seperti itu. Ya, Tuhan Yesus katakan engkau akan dibenci karena aku. Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kemiskinankah, kemalangankah, kesusahankah, kelaparankah, pedangkah, apapun itu dapatkah memisahkan aku dari kasih Kristus? Ini menjadi gambaran bagi kita bahwa hidup kekristenan bukanlah kehidupan yang indah seperti cerita pangeran dan putri yang hidup berbahagia. Tidak. Kesetiaan dibutuhkan justru karena ada persoalan-persoalan yang akan muncul di dalam hidup kita. Kalau pasangan kita cantik atau ganteng, gagah, duit banyak segala macam, terus kita tidak kesana kemari, itu bukan setia, ya memang menyenangkan di situ. Kesetiaan justru teruji ketika situasinya ya memancing kita, menantang kita untuk meninggalkan ikatan. Jadi kalau kita mau dipanggil oleh Allah, kita mau dipilih oleh Tuhan, pastikan kita adalah orang yang tahan uji. Dengan kata lain, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Yang setia, teguh hatinya, berketetapan hatinya bahwa aku terikat kepada cintaku dengan Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan jika perjalanan hidup kita tidak sepenuhnya dihadiri atau disertai oleh Tuhan? Kita sering sekali berdoa, Bapa sertai kami ketika kita mau jalan-jalan supaya kita selamat. Tidak salah berdoa minta disertai di dalam perjalanan, tetapi Bapak Ibu, kata Immanuel itu berarti Allah beserta kita, artinya bahwa Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, tinggal bersama-sama dengan kita. Saya mau ilustrasikan begini, kalau kita tinggal dengan ada teman kita yang cerewet, yang selalu mengkritik kita, entah baju kita lah yang dikomentarin, entah rambut kita lah yang dikomentarin, ya. Kalau kita suka dikomentarin begitu, kita senang dia ada. Tapi kalau kita nggak suka, lebih baik dia nggak ada, kan begitu? Ya. Nah, kehadiran Allah, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang menginginkan kita juga kudus, tentunya Dia akan sensitif kepada ketidakkudusan kita. Maka Dia akan komentari sebagai sahabat, Dia akan komentari kita sebagai seorang bapa kepada anaknya. Nah, kamu tidak kudus, nah kamu tidak benar. Itu kalau Allah bersama dengan kita. Kalau kamu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Rasul Paulus katakan begitu, maka kamu tidak akan hidup oleh daging. Nah, bagi kita yang masih suka hidup dalam daging, keberadaan Roh Kudus ini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kita mau berbuat begini, Roh Kudus tegur. Kita mau berbuat begitu, Roh Kudus bikin kita tidak nyaman. Ini makna dari Allah beserta kita. Perjumpaan yang terus-menerus dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah bukan hanya dialami ketika kita berdoa lalu dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak. Tapi perjumpaan kita harus waktu demi waktu, baik di ruang ibadah, baik di ruang doa maupun di luar sana. Jalan hidup kita dipimpin oleh Dia. Itu namanya perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ini akan memengaruhi hidup kita dan menghasilkan buah-buah seperti yang firman Tuhan katakan, ada buah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah,
Pengalaman yang intens, pengalaman yang berkualitas dengan Allah, ini akan membuat kita semakin terikat dengan Dia dan semakin setia. Ya, semakin setia. Pasangan hidup itu baru dikatakan setia kalau dia sudah puluhan tahun. Kalau masih 5 tahun belum setia namanya. Ya, orang masih ganteng, masih gagah, masih cakep, masih keren, ya masih menyenangkan. Tapi kalau sudah nenek-nenek, sudah tua, ya, wah, sudah tidak berdaya lagi. Kalau kita tetap setia, kita akan mengasihi Dia sampai maut memisahkan. Dan begitu juga di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Begitu juga di dalam Tuhan. Kita akan mengalami pengujian kesetiaan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Kita perhatikan bahwa ini memang ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Tapi yang kita mau lihat di sini bahwa ternyata orang-orang yang di dalam Tuhan tidak luput dari kesusahan, dari penderitaan, dari pencobaan. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan berkata bahwa nanti tenang saja aku akan bebaskan kamu dari persoalan itu? Tidak. Yang dikatakan adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Berarti terkandung makna bahwa ada kemungkinan kita tidak dibebaskan dari persoalan-persoalan kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan disitulah kita menunjukkan bahwa kita betul-betul punya keteguhan, punya ketetapan hati kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Kepada Allah. Bagaimana? Apakah kita setia kepada Tuhan? Yang menarik adalah bahwa kata setia ini baik di dalam bahasa perjanjian lama maupun di perjanjian baru, ya baik bahasa Ibrani maupun Yunani. Kata setia ini lekat sekali atau dekat sekali dengan iman. Ya, bahasa Ibrani pakai kata emun. Ya. Ini dekat sekali dengan kata aman. Ya, kita tuh mengenali sebagai iman. Sedangkan setia di dalam bahasa Yunani ini dipakai kata pistos. Ini dekat dengan kata pistis, artinya iman. Artinya iman. Orang bisa saja, Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan, lalu mundur. Ini yang disebut murtad nantinya. Ya, walaupun tidak semudah itu juga kita mengatakan orang tidak lagi jadi orang Kristen, jadi orang murtad, tidak itu. Nanti itu ada pelajaran sendiri. Tetapi kalau kita membaca di Galatia pasal 3 ayat 3, Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia. Kenapa kamu sudah memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging? Ya. Banyak orang berpikir bahwa iman itu adalah percaya, tetapi iman dengan kesetiaan adalah dua bentuk, dua konsep yang selalu bergandengan. Kita baru bisa dikatakan orang yang beriman kalau kita setia kepada apa yang kita percaya. Kita setia kepada apa yang kita percaya. Dan tentunya dasar kepercayaan kita bukanlah karena Tuhan menyembuhkan sakit kita,
Bukanlah karena Tuhan memberikan rumah yang baru bagi kita, tetapi dasar percaya kita adalah bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, tebus kita dari dosa, membawa kita kepada pembenaran, kelayakan di hadapan Allah. Itu dasarnya. Kalau kita setia kepada penebusan Kristus, maka kita akan tetap berpikir, kita akan tetap berfokus kepada apa? Keselamatan jiwa kita, bukan kepada kesenangan lahiriah kita. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib bukan supaya saudara dan saya kaya. Sekali lagi, saya bukan anti kekayaan. Ya. Tuhan kasih kekayaan, tentunya ada maksud untuk memuliakan Dia. Tetapi persoalan pokok di dalam keselamatan Yesus Kristus bukanlah lahiriah. Tuhan sendiri berkata, apalah artinya seorang memiliki tangan yang lengkap, tubuh yang lengkap, tapi masuk neraka. Lebih baik tangannya puntung, matanya tercongkel, yang penting masuk surga, masuk kepada kemuliaan Allah. Apa dasar kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Kalau dasar kesetiaan kita adalah kenikmatan yang kita bisa terima di dalam Tuhan, saya khawatir di tengah jalan kita akan tinggalkan Dia. Dan kita menjadi orang-orang yang sudah dipanggil tapi akan tertolak. Tetapi kalau dasar kesetiaan kita adalah bahwa Dia sudah mati di kayu salib, ganti kita supaya kita hidup di hadapan Allah, maka kita akan berupaya untuk tetap hidup di hadapan Allah, tentunya di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam ketaatan kita kepada firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Apa arti kekristenan kita? Mari kita pikirkan itu. Bahwa kita sedang berlari-lari menuju pada panggilan surgawi, bukan kepada kesenangan jasmani. Kita harus membangun kesetiaan kita. Sebagai ayat terakhir di dalam Yakobus 1 ayat 12, surat Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setia ini sinonimnya, ya, pengertiannya sama dengan tahan uji. Jangan katakan kita percaya kepada Tuhan kalau kita belum mengalami ujian dan kita tahan di dalamnya. Jangan katakan kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak melewati persoalan-persoalan dan kita bertahan di dalam percaya kita kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita punya masalah, jangan cepat-cepat usir masalahnya. Jangan cepat-cepat tengking masalahnya. Jangan cepat-cepat Tuhan angkat persoalan saya. Di situ kesempatan kita untuk menguji diri kita, apakah aku tetap setia kepada Allah atau tidak. Saudara yang tahu, Tuhan tahu, mari kita terbuka kepada Dia. Sebagaimana lagu kita tadi katakan, ujilah aku, ya, selidiki aku. Mari kita minta kepada Tuhan, aku terbuka kepada Engkau Bapa. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat korban salib. Terima kasih buat penebusan karya-Mu di dalam kehidupan kami yang membenarkan hidup kami di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Allah yang setia. Tapi kami juga mau menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu yang setia, yang tahan uji apapun yang akan kami hadapi, apapun yang akan kami terima, karena kami adalah umat-Mu.
maka kami akan jalani itu dengan memandang kepada Engkau. Supaya mahkota kehidupan yang Allah sediakan itu tetap menjadi milik, menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kuatkan, teguhkan hati kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Tuhan kami memiliki hati yang lemah lembut, mau dibawa, mau diajar, mau dituntun oleh Allah di dalam hidup kami. Biarlah setiap bagian firman-Mu menjadi ketetapan bagi langkah-langkah kami, menjadi terang, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat jemaat-Mu, umat-umat-Mu, kiranya Engkau memberkati, menolong mereka di dalam setiap keadaan mereka, menguatkan sehingga kami semua boleh keluar menjadi orang-orang yang setia di hadapan-Mu. Berkati kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, anak-anak, seluruh keperluan, kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, kiranya menolong, mencukupkan apa yang diperlukan. Secara khusus, keperluan kami untuk kami bisa sempurna di hadapan-Mu, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah yang Tuhan sudah berikan, sudah izinkan kami lakukan secara online ini. Berkati tetangga-tetangga kami, di dekat rumah kami masing-masing, depan, belakang, kiri, kanan, semuanya Tuhan. Perumahan Reni Jaya Pamulang ini Tuhan memberkati, Tuhan memberkati pemerintah, baik dari pusat, dari presiden, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, semua Tuhan memberkati. Aparat keamanan Tuhan berkati, bangsa ini semuanya Tuhan berkati, gereja Tuhan berkati, bahkan kelompok-kelompok orang-orang yang menginginkan kekacauan yang ada di negara ini, Tuhan tolong lawati mereka, berkati mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Akhirnya kami mau selesaikan ibadah kami dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah, sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna, tanpa cacat, tanpa celah di hadapan Tuhan. Engkau dapati kami menjadi orang-orang-Mu yang setia, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.